hanya Roh-Mu saja yang dapat membebaskan kami dari segala ikatan kesedihan, dari segala ikatan-ikatan yang melelahkan jiwa roh kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kebenaran-Mu, Roh-Mu yang membebaskan kami sehingga kami bisa dengan bebas memuji-Mu, kami bisa dengan bebas menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami bisa bersama-sama di tempat ini. Terima kasih, bersabdalah kepada kami Tuhan. Kami semuanya siap mendengarkan firman-Mu. Kami berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui kesaksian, melalui apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Senang sekali sore hari ini bisa bersama-sama di tempat ini. Dan untuk kedua kalinya, yang lalu berapa tahun yang lalu ya. Dan saya bisa ketemu Ibu tahu dia Pak? Ibu Ismiati. Ternyata Ibu Ismiati ini sangat kenal dengan suami saya, Yeremiarin almarhum. Dan ya kita seperti reuni ya Pak, Bu, beberapa dari Bapak Ibu di sini yang sudah pernah mengenal almarhum suami saya, dan saya di sini sebagai istrinya yang tetap cinta Tuhan, yang tetap mau melayani Tuhan. Dan saya datang tidak sendirian, saya datang bersama teman-teman saya, ibu-ibu yang cantik 4 orang, dan nanti beberapa dari mereka akan juga sharing, membagikan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan terima kasih untuk pimpinan pujian, Ibu siapa tadi yang suaranya bagus banget? Petra. Ibu Petra dari Dewa. Iya, suami istri melayani Tuhan. Oh, dia singer aja, singer galiannya hebat banget kan. Mungkin musik yang luar biasa. Dan tanpa disengaja saya mendapat diberikan temanya, yaitu beres kabeh. Jadi tema sore hari ini adalah beres kabeh. Dan puji Tuhan, terima kasih ya untuk tema yang diberikan kepada saya. Beres. Jadi ayo pulang. Beres kabeh. Iya, amin. Lagu puji-pujiannya tadi benar-benar membuat saya merasakan Tuhan memberikan keberesan kabeh di dalam hidup saya secara pribadi. Dan tadi lagunya apa tuh, firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Bapak Ibu sekalian, kemarin tepatnya jam 9.33 pagi, tapi kakak perempuan saya nomor 4 pulang ke rumah Bapak dengan tenang. Saya anak ke-8, kami 8 bersaudara. Jadi saya anak bungsu nomor 8, kakak saya 1, 2 sudah pulang, 3 dan ini yang ke-4. Kami ada lagi kakak saya yang ke-6 juga sudah dipanggil Tuhan. Jadi dari 8 bersaudara kami sekarang tinggal 4. Nah, teman-teman, ini kan kalau dari Pak Musa ini sudah memberitahu saya itu 1 tahun yang lalu. Pak Musa ini sangat manage, well prepared. 1 tahun sebelumnya sudah menginfokan, menjadwalkan untuk saya ada di tempat ini tanggal hari ini. Dan kematian itu adalah sesuatu yang bisa dijadwalkan. Hari ini
tanggal ini jam segini akan pulang ke rumah Bapak. Ada juga beberapa orang yang mendapatkan dengan pasti kapan dia dipanggil Tuhan. Ada beberapa yang saya pernah mendengar kesaksiannya. Dan kebanyakan nggak begitu. Jadi kematian itu datangnya sesuai dengan jadwalnya Tuhan, yang tidak semua orang diberikan tahu pastinya. Demikian juga yang terjadi pada kakak saya. Dan teman-teman bilang, jadikah besok itu hari ini? Tidak jadi. Karena ini sudah terjadwal 1 tahun sebelumnya. Dan saya ingat firman Tuhan di Matius berapa? 6:22. Biarlah yang meninggal menguburkan yang meninggal. Ada ya? Ya, saya lihat. Dan ya, di Matius 8 ayat 22 dikatakan, tetapi itu ceritanya tentang murid-murid. Salah seorang yang ayat 21 mengatakan kepada Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ada seorang murid yang mau mengikut Yesus, dia minta izin. Ya Tuhan, aku ikut kamu, tapi sebentar, saya selesaikan tugas saya. Ini papa saya belum dimakamkan, belum dikubur. Saya urusin sampai selesai menguburkan, nanti saya ikut kamu. Yesus menjawab apa? Matius 8:22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka. Saya teringat akan ayat itu sehingga saya tetap datang ke tempat ini, melayani Tuhan, bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Karena ini firman Tuhan. Dan saya adalah murid Yesus. Dan saya mau ikut ajaran Yesus. Itu yang menjadi standar hidup saya. Sedih, kehilangan, ya pasti sedih. Dan saya sebagai adik termuda, saya melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai adik. Kemarin Tuhan mengatur sedemikian indahnya, ditemukan orang-orang yang bisa menolong saya untuk mengurus proses kematian, meninggalnya di rumah. Dan tentu harus ada surat kematian dari pihak kesehatan, apakah itu puskesmas atau rumah sakit. Nah, saya asalnya di desa, yaitu Desa Mojoagung, itu satu kecamatan. Di situ adanya puskesmas. Jadi keponakan saya yang tinggal dengan pakcik saya itu, kami bagi tugas. Saya di Surabaya, mereka yang di Mojoagung. Ada pakcik 2 dan 1 keponakan perempuan, salah satu pakcik yang meninggal itu. Jadi keponakan saya bilang, tolong kamu ke puskesmas urus surat kematian. So, kalau tidak cepat diurus nanti dipikir itu mati bunuh diri atau dibunuh gitu kan. Jadi cepat diurus dan semuanya lancar gitu urusannya. Kemudian apa the next? Kemudian saya berpikir, berdoa, Tuhan tolong buat apa yang saya harus lakukan. Kemudian terus seperti matinya, terus seperti mati yang saya kenal itu di Surabaya, Aryo. Saya bilang ini, jadi saya harus memutuskan cepat tak gitu. Ditanya, ini dikubur kapan? Dikubur apa dikremasi? Saya katakan dikremasi. Kapan? Rebu, jadi besok. Jam berapa? Pagi. Dan ternyata kalau kremasi itu ada antriannya, ada jadwalnya, jadi nggak bisa semaunya sendiri. Kalau penguburan bisa sewayang-wayang, sewaktu-waktu bisa tinggal gali lubang, dikubur. Tapi kalau kremasi itu ada jadwalnya, karena ada beberapa orang yang harus dikremasi juga. Jadi akhirnya kami mendapatkan jadwal jam 1 siang untuk kremasi. Jadi saya harus mengatur acara ibadah tutup peti, semuanya menghubungi
hamba Tuhan setempat untuk bisa mengisi ibadah minggu petinya dan semuanya harus membuat keputusan cepat. Penuh hikmat. Tuhan menolong. Agio bilang kalau itu di kremasi harus difasilin, supaya formalin supaya bisa tahan sampai hari Rabu, karena petinya itu tipis. Kalau tipis itu baunya cepat keluar. Puskesmas tidak ada formalin. Tuhan ingatkan di dekat situ tuh ada rumah sakit Kristen Mojoarno. Saya ingat punya teman seorang dokter yang operasi dan dia juga mempunyai posisi di rumah sakit Mojoarno tersebut. Saya hubungin dia dan dia dengan mudah, oke, kami akan kirim petugas untuk melakukan itu. Jadi begitu cepatnya Tuhan tuh menuntun, menolong, jadi plak. Beres jam 5 tutup peti, gembala datang dan jemaat dari gereja itu datang dan semuanya berjalan dengan baik. Dan yang luar biasanya lagi, tempat duka di Mojoagung itu baru direnovasi. Jadi begitu bagusnya. Dan tadi saya yang memakai ngajarin pertama kali. Jadi wah, orang-orang juga senang kayak gini ya, semuanya masih baru, fresh. Tuhan menuntut demikian indahnya, waktunya tepat, semuanya ditemukan dengan orang-orang yang tepat dan berjalan dengan indahnya. Jadi kabeh beres kabeh. Temanya beres kabeh itu terjadi kemarin. Beres kabeh, sehingga saya datang ke sini tadi pagi dengan teman-teman dengan langkah ringan karena semuanya sudah beres kabeh. Dan nanti bagi tugas anak saya yang laki-laki, dia juga seorang hamba Tuhan, dia yang in charge sekarang di Mojoagung beserta dengan dua kakak saya lagi yang masih di situ dan keponakan. Jadi semuanya sudah tertata dengan indahnya. Tuhan melakukan, menolong semuanya sehingga semuanya beres kabeh. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya mau beri kesempatan kepada teman saya Bu Erni yang akan men-sharingkan kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Silakan, beri aplaus buat Bu Erni. Beres kabeh. Temanya juga bagus. Melu Gusti Aja Ngoyo. Kalau beres kabeh, jadi hidup ini nggak ngoyo ya. Apa dalam perjalanan hidup sampai dengan hari ini yang menjadi andalan dan kekuatanku adalah Yesus saja. Di Lukas 13 ayat 22 sampai 29. Saya tuh punya Alkitab yang untuk renungan harian hanya Injil saja. Jadi 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sini bahasanya itu adalah bahasa sehari-hari sehingga mudah sekali untuk dicerna. Saya akan bacakan di dalam bahasa sehari-hari. Ini judulnya adalah Masuklah Melalui Pintu yang Sempit. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Yesus melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem, melewati berbagai kota dan desa. Di setiap tempat yang dilewatinya itu, dia menyampaikan ajarannya. Lalu seseorang bertanya kepadanya, Tuhan, apakah hanya sedikit orang yang akan diselamatkan? Kata Yesus kepada semua orang yang ada di situ, berusahalah terus.
Jadi ayat 24 sampai 30 itu adalah perkataan Yesus. Yesus berkata, berusahalah terus supaya kamu masing-masing berhasil melewati pintu surga yang sempit. Aku menegaskan bahwa banyak orang ingin masuk ke surga, tetapi tidak mampu melakukannya. Suatu hari nanti, aku sebagai pemilik rumah akan menutup pintu rumahku itu. Kamu semua yang masih berdiri di luar akan mengetuk-ngetuk pintu itu sambil berkata, Tuhan, penguasaku, tolong bukakan pintu bagiku. Tetapi aku, Allah, akan menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa aku benar-benar menjadi Tuhan dan penguasamu. Lalu kamu akan berkata, tetapi saya sudah makan dan minum bersama Tuhan. Engkau juga pernah mengajar di jalan-jalan kota kami. Saat itu aku Allah akan berkata kepadamu, di mataku kalian tidak pernah menganggap aku sebagai Tuhanmu. Hei kamu dan semua pelaku kejahatan, pergilah dari hadapanku. Di luar sana kamu akan menangis dan sangat menderita ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi menikmati hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah, sedangkan kamu sendiri dilarang masuk. Juga banyak orang yang bukan Yahudi akan datang dan dari seluruh penjuru bumi dan ikut berpesta dalam kerajaan Allah. Dan ketahuilah, orang-orang yang sekarang ini mempunyai kedudukan rendah kelak akan mendapat kedudukan tinggi, dan orang-orang yang sekarang ini mempunyai kedudukan tinggi kelak akan menjadi kedudukan rendah. Jalan yang sempit ke surga. Waktu saya Sunday school, sekolah minggu waktu kecil, menyanyi, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, siapa yang kau pilih? Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berduri. Jadi itu sesuai ternyata dengan firman Tuhan ini. Jalan kerajaan surga adalah jalan yang sempit. Dan dikatakan bahwa tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, itu semuanya pasti masuk di dalam kerajaan surga. Belum tentu. Aku loh Tuhan, sudah melayani Tuhan. Aku loh Tuhan, sudah memberikan dana, memberikan tenagaku, pikiranku untuk di gereja, untuk aktivitas sosial dan semuanya. Tapi dan tidak bilang, aku tak kenal kamu. Siapa kamu? Bayangkan kalau kita dihadapkan pada masalah seperti ini, merasa sia-sia selama beberapa tahun aku lakukan ini, dan Tuhan tidak mengenal aku. Udah capek secara fisik, ternyata sia-sia. Kenapa bisa demikian? Banyak di antara kita merasa sudah mengenal Yesus, sudah melayani Dia. Itu bukan berarti dibandingkan dengan orang pasti masuk kerajaan surga. Dan di situ dikatakan bukan berarti orang-orang yang saat ini belum percaya kepada Yesus, mereka itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Belum tentu. Saat ada orang yang mengatakan orang yang matinya mendadak, gimana ya orang ini? Masuk surga apa enggak ya? Yang belum pernah kenal Yesus ataupun sudah pernah kenal Yesus kemudian melakukan hal-hal yang jahat, melupakan Tuhan, meninggalkan Yesus, kemudian dia mati mendadak. Sering itu dipertanyakan, bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apa
apakah dia masuk surga? Kita tidak pernah tahu. Di saat dia mengalami kritis dalam hidupnya, dia berseru nama Tuhan Yesus secara rohnya, kita tidak pernah tahu dan kita tidak bisa menghakimi. Karena firman Tuhan mengatakan belum tentu. Yang tadi terakhir, ketahuilah orang yang sekarang ini mempunyai kedudukan rendah kelak akan kedudukan tinggi. Dan orang yang sekarang di kedudukan tinggi di 30 kelak akan mendapat kedudukan rendah. Saat terakhir kita berhadapan dengan Tuhan di dalam penghakiman Tuhan, itu yang menentukan di mana iman kita, di mana pengenalan kita kepada Tuhan. Mungkin kita mengenal Yesus karena kita menerima berkat-Nya, karena kita menerima mujizatnya, karena kita melihat karyanya. Itu berarti kita sudah mengenal Dia. Apakah cuma segitu aja? Bagaimana di dalam kita menghadapi masa sulit? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita memperlakukan Yesus itu seperti pesuruh? Tuhan, aku butuh ini, segera tolong aku, segera lakukan mujizat-Mu, segera. Kalau tidak, kita marah, kita kecewa, kita pahit terhadap Tuhan. Banyak kali di dalam kehidupan kita terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Pernah yang ngalamin seperti itu? Ingin setelah sekolah lulus bekerja sesuai dengan kehendakku, dengan gaji yang sesuai dengan harapanku, menikah dengan orang yang sesuai dengan impianku, mempunyai keluarga yang bahagia, suami yang bertanggung jawab, mempunyai istri yang tunduk, yang menghormati suami. Kita bisa hidup sampai kakek nenek, menikmati anak cucu mantu. Bekerja sudah dianggar, semuanya diatur, direncanakan dengan baik, keuntungan kerugiannya pasti cuan, pasti berkat. Ternyata tidak sesuai. Berapa banyak dari kehidupan kita yang mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita? Marah kepada Tuhan, pahit terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan, meragukan iman kita kepada Tuhan. Saya pernah mengalami seperti itu. Waktu suami dipanggil Tuhan, mendadak kecewa berat. Tuhan pakai suamiku untuk melakukan mujizat, orang sakit disembuhkan. Sekarang dia sendiri sakit, nggak sembuh tapi langsung pulang ke surga, meninggalkan anak 16 bulan bayi yang ditunggu selama 9 tahun, ditinggalkan begitu saja. Marah, kecewa, putus asa, itu yang saya alami. Dan bersyukur punya Allah yang begitu sayang, begitu setia, begitu sabar terhadap saya, yang ngamuk murang-muring terus setiap hari, gak terima kepada Tuhan akan kejadian ini. 10 tahun saya murang-muring ngamuk, memang saya gak berani meninggalkan Tuhan. Karena saya ikut Tuhan,
aja hidup saya seperti ini, sepertinya saya orang yang perempuan yang paling menderita di dunia ini. Apalagi kalau saya meninggalkan dia, saya jadi sampah. Gak berani saya meninggalkan Tuhan, tapi tetap saya gandol sama Tuhan sambil ngamuk-ngamuk, nangis, ngamuk-ngamuk, tapi saya gak berani melepaskan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah melepaskan, bahkan dia menggendong saya. Ngamuk kayak anak kecil yang berot itu, Tuhan itu mendekat menggendong saya sehingga saya tidak sampai jatuh retak ya. Kalau anak marah-marah sampai dia jatuh bisa patah tulang semuanya. Demikian keadaan saya waktu itu, ngamuk-ngamuk, berot sama Tuhan, tapi tetap gandol. Tuhan menggendong. Dan hari demi hari dia tunjukkan kasih setianya, dia tunjukkan anugerahnya, sehingga pada satu hari, satu titik saya seperti dicelipkan gitu, dan saya bisa mengucap syukur. Pengenalan akan Tuhan tidak cukup dari menerima berkat-Nya, mengalami mujizat-Nya, melihat karyanya. Bagaimana perlakuan kita terhadap Yesus? Apakah memperlakukan Dia sebagai Tuhan dan penguasa di dalam kehidupan kita? Yang menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita. Akal pikiran kita dikuasai oleh Tuhan. Kita maukah menyerahkan semua akal, pikiran, kehendak kita kepada Dia? Setelah mengalami kekecewaan, setelah mengalami hidup yang tidak diharapkan, apakah kita masih mau mempercayakan semua kehidupan kita ke dalam tangan-Nya, di dalam kuasa-Nya untuk menguasai hidupku? Hal untuk kita bisa mengalami beres kabeh, yaitu jika kita melakukan berserah kepada Dia. Berserah itu, pasrah itu tidak segampang itu, Bapak Ibu. Karena kita masih punya pikiran, kita punya logika, kita masih punya kehendak. Jadi untuk pasrah itu tidak segampang itu. Contoh, ibu-ibu bapak di sini pakai itu enggak? Google Map enggak? Sudah enggak ya? Yang mau ke sana enggak tahu jalannya, ditutur aja. Toko banjir rezeki Caruban, tunjukkan jalannya, belok kiri, terus 2 meter lagi kanan, ada putaran, besokannya tuh. Itu salah satunya pasrah. Percaya enggak? Kadang-kadang saya percaya, kadang-kadang enggak. Kayaknya ini kok setahu saya itu terus nih, ini kok justru belok kanan ya? Gak mau saya terus. Ini biasa memang nih. Kalau enggak ya lebih jauh. Harusnya 10 menit jadi 15 menit gitu ya. Pasrah itu enggak gampang ternyata. Karena sudah dituntun. Selain ada gambar, ada suaranya. Jelas sekali kan, gampang. Gak usah melihat pun, sambil nyetir, dengerin aja, ikutin instruksinya. Pasti nyampe sesuai dengan tulisan itu 10 menit. Tapi seringkali kita pakai logika, kayaknya enggak. Dulu aku pernah kesini, aku lewatin ini tuh, kayaknya yang ke kanan. Itu pasrah itu enggak segampang itu ternyata. Percaya. Itu contoh yang Google Map. Contoh mungkin lain dalam kehidupan kita yang lain. Jadi berserah dan pasrah itu perlu
hati yang benar-benar percaya kepada siapa yang kita pasrah dan berserah itu. Kemudian mengutamakan kehendak dan perkenanan Tuhan saja, bukan mengutamakan kehendakku. Menurut aku ini yang bagus, menurut aku, menurut pengalamanku. Kita seringkali bekerja, melakukan segala sesuatu yang baru, itu kita pakai pengalaman yang lama. Hari-hari ini anak saya yang pertama umur 32, yang kedua 21. Mereka itu cara berpikirnya sudah berbeda dengan saya yang usia 65. Generasinya sudah beda. Nah, seringkali di dalam melakukan sesuatu, contohnya apa ya yang paling gampang ya? Mereka punya pemikiran yang pakai pengetahuan dari sekarang namanya AI. Wah, itu cepat sekali. Pengen tahu apa? Ditulis saja, cepat keluar jawabannya, lengkap sekali dan jelas. Dan saya tidak gampang percaya dengan apa yang namanya Google itu kan. Itu apa buktinya gitu ya? Oh, kesehatan ya, tentang kesehatan contohnya. Punya cucu kan? Anak saya pertama sudah menikah dan punya anak, punya cucu. Sekarang katanya anak-anak itu hanya perlu ASI. Selain ASI tidak perlu susu. Susu sapi atau susu formula yang kalian tidak perlu. Hah? Kagetlah saya. Hah? Zaman kamu kecil itu susu yang utama. Itu untuk tulang bla 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 enggak, Mami. Beda sekarang zamannya pertentangan dalam hal pengetahuan. Beda pendapat. Karena anak tidak pakai susu formula, karena si oma harus pakai susu. Kehendakmu atau kehendakku yang dipakai, gitu ya. Kamu dapatnya dari Google, apa buktinya? Gitu ya. Itu pengetahuan yang baru berapa tahun. Kamu umur segini, buktinya aku kasih susu kamu sehat, tidak ada keluhan apa-apa. Ini anakmu nanti jadi ya, bukan percakapan apa berdebat. Kehendakmu atau kehendakku? Nah, dengan Tuhan itu bagaimana? Menurutku ini yang benar Tuhan. Menurutku, menurut Tuhan apa? Bisakah kita itu menyerahkan kehendak kita dan mengikuti kehendak Tuhan? Oh, kayaknya kita bodoh ya. Kita loh kan diberikan pengetahuan juga. Ya, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tidak segampang itu. Nah, untuk mengalami beres kabeh, perlu hal ini, perlu melatih diri kita. Saya pun ya belum lulus banget ya, terus semua kita yang ada di sini nih hidup di dalam prosesnya menuju ke kesempurnaan seperti Yesus. Semuanya menuju di sana. Jadi mari kita bersama-sama, tidak ada yang tidak lulus. Semuanya kita belajar untuk melatih diri untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Mengutamakan kehendak Dia dan perkenanannya. Aktivitas kita sesuai dengan program, yes. Semua kita perlu ada jadwal hari ini, aktivitas ini, besok aku melakukan apa. Kalau enggak, kan kita kayaknya orang yang itu bukan pasrah. Itu kita kayak orang yang tidak mempunyai pendirian gitu ya.
perlu kita punya jadwal aktivitas, kita serahkan. Saya pun melakukan itu. Kalender saya ini apa, melakukan ini, saya tulis di kalender, diisi gitu. Ada yang jadwal kosong, ya kosong aja gitu. Dan semua saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh aktivitasku, jadwalku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Mengutamakan kehendak rencana dalam doa-doa kita. Biarlah kehendak-Mu jadi. Mohon petunjuk pimpinan Tuhan, mengandalkan kuasa-Nya di dalam segala hal, sehingga hidup kita bisa mengalami beres kabeh jika kita minta setiap langkah kita, apapun aktivitas kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi, biarlah ini semuanya sesuai dengan perkenanan Tuhan. Jadi diselaraskan. Kita berkehendak, ya harus dan punya kehendak. Kalau kita sudah tidak punya kehendak, seperti yang Haji saya itu, dia sudah lelah, dia sudah tidak punya kehendak. Kehendaknya dia adalah aku mau pulang, gitu ya. Aku mau reuni dengan papi mami yang sudah bersama Tuhan. Itu yang menjadi kehendaknya. Dan Tuhan Allah yang begitu mengasihi tahu kelemahannya dia dan batas kemampuannya. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginannya dan dibawa pulang kembali dalam keadaan yang tenang. Jadi apapun kehendak kita itu ceritanya kaji saya yang sudah Tuhan lelah. Terjadilah aku mau ini, aku mau itu. Dalam kehidupan kita di sini banyak yang beberapa yang usia senior seperti saya. Hari-hari ke depan tetap kita punya kehendak-kehendak, tetap kita mempunyai apa yang kita ingin lakukan. Nah, itu adalah benar dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan, sehingga kita melangkah hari-hari kita itu dengan tidak ada beban berat. Aduh, ini masih gini, aduh, ini kematian kecil, masa bisa aku meninggalkan? Nanti orang bilang apa? Gak peduli saya orang bilang apa. Saya mau mengikuti Tuhan saja. Saya mau mengikuti apa yang Alkitab firman Tuhan katakan. Gak peduli orang mau bilang apa. Itu urusan mereka. Dan ini urusan saya dengan Tuhan. Saya terima kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, saya akan katakan juga, karena saya melayani Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ternyata semuanya beres, saya tidak perlu menungguin hari ini. Sudah ada anak dan kasih-kasih saya yang lain yang menungguin. Semuanya oke. Semuanya beres. Karena Tuhan yang menjadi andalan, yang menjadi prioritas, dan Dia yang mengatur semuanya, sehingga kaki saya ringan melangkah ke sini dan dipenuhi dengan hati yang penuh sukacita, karena Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan penghiburan, Allah yang memberikan kekuatan. Apapun yang menjadi beban, yang menjadi hambatan, menjadi tantangan dalam kehidupan Bapak Ibu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kelepasan, kelegaan kepada kita, sehingga kita bisa berserah, kita bisa mempercayai Tuhan bahwa Dia yang bisa handle, membantu kita semuanya akan menjadi beres kabeh. Mari kita berdoa, ucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa, terima kasih. Hidup kami adalah pemberian daripada-Mu. Apapun yang ada pada kami, itu adalah anugerah Tuhan, seizin Tuhan. Apa yang terjadi di dalam hidup kami, cerita hidup kami adalah sesuai dengan rencana-Mu. Sebelum kami lahir di bumi ini, Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah
merancangkan hari-hari kami sampai dengan hari ini. Tuhan, apa yang daripadamu Kau berikan kepada kami mau berikan kepadamu. Kami mau mengutamakan Yesus di dalam hidup kami, karena Engkau yang memberikan segalanya dalam hidup kami. Hal yang menyukakan, hal yang mendukakan kami, itu adalah jalan daripada hidup kami, proses hidup kami, supaya kami bisa menjadi serupa dengan Yesus. Karena Yesus Kau mengalami proses hidup yang demikian luar biasanya, sampai di titik cross salib itu, dan Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan bersama-sama denganmu, bersama-sama dengan salib-Mu yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan di dalam hidup kami. Kemanapun kami berada, kami mencitrakan dan menceritakan tentang Yesus, karena hanya Yesus yang menjadi andalan di dalam hidup kami. Salib-Mu yang sudah membebaskan kami dari segala ikatan, apapun itu, ikatan-ikatan segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, kemiskinan, kurang hikmat, kelemahan, semuanya sudah dibebaskan bersama-sama dengan salib Kristus, dan kami dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami berjalan dengan penuh kemenangan untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.